Lain macam Ini betul-betul lain macam. Korea Selatan pun kalah dengan Indonesia. Betul-betul menyala bro. Woi, menyala bro. Seperti mana yang kita semua tahu, aku baru tengok highlight. Malam tadi aku tak tengok game. So aku rasa Indonesia memang betul-betul tengah menyala. Tengah mendunia. Hey! Korea Selatan kau bukan biasa-biasa tau. Selepas berjaya keluar daripada grup sebagai naib juara kumpulan, tak salah aku, Indonesia sekali lagi membuat kejutan dengan menewaskan Korea Selatan dengan keputusan 2-2 dan menang menerusi sepakan penalti, yang mana penalti sampai habis tim boleh sepak. Menyalah abangku. Kerana saya just nak give flowers. Saya nak memberikan bunga. Kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelinho Ferdinand. Tak boleh lah Faiz. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersamaku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizkia. Oke, kali ini kita mau melanjutkan bagaimana sih respon, komentar, argumen tentu saja dari para penggemar sepak bola seluruh dunia ya teman-teman ya. Ini terkhususnya untuk Timnas Negara Indonesia tentu saja. Ini banyak sekali pujian tentu saja, bukan hanya dari negara Indonesia saja, tapi bahkan dari luar negara, dari Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan negara-negara Eropa sudah mengakui bagaimana kehebatan dari Timnas Negara Indonesia. Dan ini adalah beberapa komentar dan respon dari reaksi ya teman-teman ya, orang-orang Malaysia yang melihat bagaimana sih kehebatan Timnas Indonesia yang bisa menumbangkan tentu saja Korea Selatan. Langsung saja kita nonton videonya dan kita nantikan nanti malam gimana pertandingan Indonesia. Semoga saja bisa menang ya nanti malam teman-teman ya. Langsung aja kita nonton videonya. 1, 2, 3. Indonesia masuk semifinal, Korea 2, Indonesia 2. I guess tebas. Ya, hari ini timnas kita berhasil mengharumkan nama bangsa kembali setelah masuk ke perempat final AFC U23. Dan hari ini timnas Indonesia barusan masuk ke semifinal setelah mengalahkan Korea ya guys, dengan skor 10-11 lewat adu penalti. Nah, gue bahas dari line up hari ini dulu. Di mana line up hari ini di timnas kita itu merotasi 2 pemain, si Sintayong, di mana si Ferrari dan juga seorang Fajar digantikan sama Rio Fahmi dan juga seorang Komang. Nah, di babak pertama kalau gue bilang dari Korea sama timnas kita ini bisa dibilang mainnya sedikit berhati-hati, kelihatan lah. Timnas kita juga kelihatan belum begitu nyaman lah, kelihatan belum tenang, belum panas, belum tenang menurut gue. Akhirnya Korea itu bisa cetak gol di menit ke, setahu gue di bawah 10 menit ya cetak gol lewat bisa dibilang kemelut ya. Kemudian ada satu pemain Korea itu shooting di luar kotak penalti, masuk. Ternyata dicek itu offside, untung banget. Dan setelah itu nggak lama timnas kita ngegolin lewat Rafael Strike. Golnya keren banget. Ini bener gol yang dia tanpa ngelihat gawang dia langsung shooting pakai nalurinya dia ya, dan itu bener golnya ke pojok kiri atas gawangnya Korea gitu loh, dan ya nggak bisa di save lah sama kiper manapun. 1-0 buat timnas kita. Nah 1-0 gue bilang malah si Korea ini mencoba untuk nyerang, tapi mereka kayak gak terlalu bagus. Di awal babak pertama mereka bisa kombinasi, lama-lama waktu setelah ketinggalan 1-0 mulailah mereka long-ball crossing, akhirnya bisa dimanfaatin sama pemain timnas kita guys. Dapat 1 kali counter Marcelino sama si Strike. Marcelino dapat umpan dari Strike yang udah keren. Marcelino sayang banget finishingnya melenceng, itu harusnya bisa jadi gol. Sayang banget dia finishingnya melenceng. Ya udah, dan setelah itu nggak lama Korea bisa ngegolin gitu loh. Dimana golnya deflection ya karena si Komang 1-1. Gak lama 1-1, timnas kita ngegolin lagi lewat strike kembali 2-1 karena kesalahan pemain belakangnya Korea yang gagal buat buang bola passingannya dari Jenner. Jadi Jenner kasih true pass long ball yang sangat bagus menurut gua. Bolanya itu mantul dan gagal diantisipasi sama kipernya. Ya udah disikat sama strike, dicolong sama strike 2-1. Masuk dan setelah itu di akhir babak pertama kalau nggak salah setelah golnya strike itu ada lagi peluangnya di timnas kita, tapi sayang banget. Pokoknya timnas dari strike kembali ya, hampir saja jadi cetak hat-trick di mana dia dapat bisa dibilang shootingan deflection, shootingannya Witan ya, yang ke arah dia, ngarah ke dia shooting di save sama kipernya Korea. Masuk babak kedua, di babak kedua di pergantian dari timnas kita di mana si Komang digantiin sama Ferrari gitu loh. Sebenarnya Komang menurut gue mainnya cukup solid, itu 3 backnya timnas kita ya, si Hubner, kemudian Rizky Ridho sama Komang itu cukup bagus. Gue nggak tahu, mungkin karena cedera kali diganti sama Ferrari. Nah di babak kedua
sama, dimana timnas kita juga seperti babak pertama, dimana Korea berusaha dan timnas kita baru kali mencoba untuk counter ya. Dapat satu kali counter di mana Marcelino tuh udah bisa kasih cutback, dia malah shooting sudut sempit. Itu hal yang nggak boleh kejadian gitu loh. Dimana lu dapat peluang sekecil apapun harus bisa lu manfaatin gitu loh. Dan dia malah pilih anggapannya apa ya guys? Pilihan yang paling sulit gitu loh untuk ngegolin. Dan akhirnya kebuang sia-sia. Tiba-tiba Korea kena kartu merah pemainnya karena nginjek si Hubner, dan itu ya jelas kartu merah. Pas gue lihat VT-nya juga gue rasa itu kartu merah. Ternyata bener dicek VAR kartu merah. Ya udah 10-11. Tapi anehnya selalu 10 pemain timnas kita ini menurun. Yang di awalnya 11-11 itu cukup bagus, cukup solid, ngepres terus. Setelah 10 pemain ini seperti meremehkan menurut gue. Jadinya mereka itu kayak kurang motivasi, kurang semangat. Akhirnya sama Korea dimanfaatin. Dapatlah gol penyama 2-2 si Korea lewat counter attack. Ya udah setelah 2-2 kelihatan timnas kita ya udah kecapean juga, udah menit 80-an, dan ya udah nggak bisa untuk cetak gol ketiga. Meskipun waktu di extra time di babak pertama babak kedua timnas kita terus mencoba ya, dapat beberapa peluang yang bisa gue bilang ya ada satu kali syutingannya Hubner ya yang di save, kemudian Ramadan Saranta yang juga masuk di extra time melakukan heading tapi off target, dan ya akhirnya masuk penalti, dan Hernando ngelakuin 2 save, dan akhirnya Pratama Arhan ngegolin di gol yang ke-11. Jadi itu sampai Hernando sama kipernya Korea tuh sama udah shooting guys, dan tetap masuk, dan akhirnya di penendang ke sebelah Korea mereka gagal. Dan ya emang time match ini menurut gue pastinya Rafael Strike, dan ya gue ucapkan selamat dan terima kasih buat timnas kita yang kembali mengharumkan nama Indonesia, dan luar biasa penampilannya melawan Korea yang bisa dibilang itu unggulan, dan timnas kita ini bisa dibilang gak diunggulkan sama sekali, bisa sampai bikin sampai extra time. Bahkan sebenarnya kalau misalnya timnas kita mungkin ya setelah saat lawan 10 pemain mereka tetap ngepres kayak main 11-11, gue rasa ya, timnas kita nggak perlu sampai extra time sih guys. Tapi ya tetap kita bisa berhasil lolos ke semifinal. Kita nggak bakal tahu bakal lawan siapa, tapi yang jelas nanti lawan siapa di semifinal, mau itu kalah atau menang, tetap ya bangga banget lah sama timnas kita guys. Oke, kalau menurut kalian gimana guys soal match ini? Gue Michael, God bless you all, and bye bye guys. Bisakah Indonesia Under-23 mengalahkan gergasi Korea Selatan pada pagi nanti? Okey, ini adalah video preview game Indonesia lawan Korea Selatan untuk Piala Asia Under-23. By the way, aku nak minta tolong daripada korang dulu untuk follow akaun ni kalau belum follow. Dah follow? Mantap cuy. Seperti yang kita tahu, ini adalah pertembungan antara Shin Tae-yong dengan negaranya sendiri, Korea Selatan. Adakah dia akan nervous? Adakah dia akan gementar? Ataupun dia akan membuktikan kepada negara dia yang dia bukan calang-calang coach. Right? Dari segi momentum, dari segi performance, memang lebih memihak kepada Korea Selatan. Sebab Korea Selatan sekarang ni rekod dalam Piala Asia bukan setakat tak pernah kalah, tapi rekod dia perfect. 9 poin dikutip oleh Korea Selatan meletakkan dia sebagai juara grup. Sebab itulah dia bertembung dengan Indonesia yang menjadi naib juara. Tapi kita kena ingat, Indonesia telah melakukan beberapa kejutan dalam Piala Asia Under-23 kali ini. Dia berjaya mengalahkan Australia dan dia berjaya membantai Jordan. Okey, tak mustahil untuk Indonesia melakukan kejutan juga terhadap Korea Selatan. Kalau tanya prediction aku, agak susah kali ni. Mungkin sengit. So aku predict Indonesia 2, Korea Selatan 2. Okey, diorang akan berlawan sampai ke sepakan penalti. Indonesia akan menang dan Hernando Ari akan menyelamatkan salah satu penalti tersebut. Kita tengok macam mana nanti guys. Boleh komen korang rasa macam mana. Boleh ke Indonesia menang ataupun Korea yang akan pergi ke semifinal. By the way guys, jangan lupa tekan butang follow kalau belum follow dan repost video ini. Wah, reaksi Bapak Erick Thohir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terharu banget loh. Kalau disuruh memilih, saya menjagokan timnas Indonesia Under-23 yang menang, entah nanti lewat waktu normal atau adu penalti. Sebagai sesama warga Asia Tenggara, saya bangga bila ada wakil kawasan ini tampil di Olimpiade Paris 2024. Media Prancis sebut timnas Indonesia sebagai pengacau di Piala Asia U23. Media Prancis soroti performa timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Tepat saat berhasil mengalahkan Australia. Kemenangan timnas Indonesia atas Yordania memastikan tim asuhan Shin Tae-yong mencetak sejarah.
dengan baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 dan lolos ke perempat final. Media Prancis, Lucerne Oposi baru-baru melabeli timnas Indonesia dan Vietnam sebagai tim yang sangat berpotensi dapat mengganggu kiprah tim lainnya di gelaran turnamen Piala Asia U23 tahun 2023 Qatar. Wow, lain macam ah. Ini betul-betul lain macam. Korea Selatan pun kalah dengan Indonesia. Betul-betul menyala, bro. Woi, menyala, bro. Seperti mana yang kita semua tahu, aku baru tengok highlight. Malam tadi aku tak tengok game. So, aku rasa Indonesia memang betul-betul tengah menyala lah. Tengah mendunia. Hey! Korea Selatan kau, bukan biasa-biasa tau. Selepas berjaya keluar daripada grup sebagai naib juara kumpulan, tak salah aku, Indonesia sekali lagi membuat kejutan dengan menewaskan Korea Selatan dengan keputusan 2-2 dan menang menerusi sepakan penalti, yang mana penalti sampai habis tim boleh sepak. Menyalah abangku. Bila dah habis, orang yang dah tendang boleh tendang balik. Tu cerita dia. Dan mungkin apabila tahap penjaga gol pun kena ambil penalti tu, kau faham-faham lah perlawanan tu intensity dia macam mana. Okey, boleh kita lihat dalam 90 minit yang pertama tu bagaimana pasukan Indonesia dah macam sama level dengan Korea Selatan ni. Dah sama level. Silap-silap lebih lagi. Kalau kita tengok gol daripada Indonesia pun dahsyat. Oi, dia punya sepak yang gol pertama tu, kau main melencong masuk. Oi, top corner kau. Hei, siapa nak save bola tu kan? Senang dengerin komen abangnya. Aku tak tahu nak cakap dia orang ni banyak makan ayam penyet aku rasa. Kau main laju lagi sepak masing-masing. Itulah cerita dia apabila bakso berjaya menewaskan kimchi. Ramen Korea dah tak jalan. So kita boleh nampak sebenarnya pasukan Indonesia memang sedang mendunia. Dan pemain-pemain seperti Rizky Ridho, kapten kan, Pratama Arhan, Misliano Ferdinand, Witan Sulaiman. Kita jangan tengok pemain-pemain naturalisasi ataupun warisan saja. Pemain-pemain tempatan Indonesia juga antara pemain yang menyumbang dalam kemenangan ini. Kita boleh nampak Ferdinand tu memang dahsyat lah. Sebab tu kalau kita bagus dalam Malaysia ni, kita kena bermain di luar, di liga yang lebih besar. Ferdinand tu dengarnya main di Belgium, dan ini mungkin mematangkan cara ataupun corak permainan dia lah. Aku tak cakap dalam Malaysia ni tak bagus, tetapi ingat, kita nak main bagus, kita kena main di tempat yang lebih bagus, lebih kompetitif. Macam coach dulu-dulu katalah, nak bagus kena main dengan orang bagus lah. Ini kita bagus tapi kita lawan biasa-biasa, kita pun biasa-biasa je lah. Aku rasa ini perlu diperhalusi oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia. Kena ada kesinambungan daripada skuad senior membawa ke skuad junior ni. Coach pun coach yang sama Indonesia bawa, Shin Tae-yong. Aku rasa filosofi bola sepak Shin Tae-yong ni dah menyerap ke segenap negara Indonesia ni. So pemain-pemain bola sepak yang tepi-tepi jalan pun diorang sedang bermain dengan cara bola sepak, falsafah bola sepak. Bola sepak. Bola sepak yang sama. Okey, FAM. Take note lah. Negara jiran kita dah pergi jauh dah ni. Kita terkiar-kiar lagi apa hal? Come on lah. Mendunia. Tahniah Indonesia. Respect daripada aku dan korang sepatutnya berada di satu tahap yang lebih tinggi daripada negara-negara Asia Tenggara yang lain. Sebab ini baru 23 tau. Terima kasih. Baru 23 pun dah main macam tu. Lepas tu 80% daripada skuad senior pula datang daripada pemain bawah 23. Maknanya besar kemungkinan Indonesia akan menjadi kuasa bola sepak dunia satu hari nanti. Satu hari nantilah, bukan sekarang. Amin. Okey, komen yang murni-murni. Aku tahu korang pun menyokong pasukan Indonesia walaupun bukan negara kita, tetapi ingat, kita ni serumpun. Kalau negara Indonesia punya penyokong, janganlah masuk komen yang bukan-bukan. Kita ni jiran. Respect korang. Korang kena respect aku lah. Respect negara aku juga. Okey. Respect bang. Handsome tau hari ni. Bye. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sekarang ini masa dia adalah masa untuk Indonesia. Ada campuran beberapa jenis pemain.
pemain daripada Liga 1, iaitu pemain-pemain seperti Enando Ari, pemain-pemain seperti Rizky Ridho, pemain-pemain seperti Witan Sulaiman juga yang daripada Liga 1. Pemain-pemain Ramadan Sananta. Pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah. Kita ada Nathan Chuao. Kalau aku tak sebut salah nama dia. Rafa Struik. Ada Rafa Struik, ada Iva Jena, ada Marcelino Ferdinand. What a player. What a player. Marcelino Ferdinand. Dan juga ada beberapa nama lain yang sejak akhir-akhir ini meniti di bibir-bibir peminat bola sepak Indonesia, seperti Justin Hubner yang baru saja melengkapkan perpindahan dia ke pasukan J1 iaitu Cerezo Osaka. Jadi blend ni adalah blend pemain-pemain Shin Tae-yong. Kalau kita tengok, kalau pemain-pemain ni ada label dia kita tengok kat label tu, player Shin Tae-yong. Sebab dia orang dah tahu cara permainan, dia orang dah tahu apa yang dituntut oleh Shin Tae-yong, dan dah tahu apa yang dituntut oleh rakan sepasukan mereka sendiri. Kalau kita tengok prestasi pemain, aku nak single out pemain seperti Rizky Ridho yang a permanent fixture dalam plan Shin Tae-yong, sama ada untuk pasukan bawah 23 ataupun pasukan senior kan. Level dia dah lain, Kish. Level dia dah memang level seorang centre back kebangsaan yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Juga kita ada surprise packages daripada pasukan Indonesia ini. Pemain-pemain seperti Hoki Caraka, pemain seperti Komang yang sudah pun menjadikan gol. Aku ada berdiskusi dengan seorang peminat daripada Indonesia. Aku tanya, siapa pemain Komang ni? Aku first time tengok. Dan dia sentiasa berada di tempat yang betul, di ketika yang betul untuk melakukan percubaan. Walaupun dia seorang pemain pertahanan kan. Aku rasa bila kita sekalikan ataupun gabungkan, campur adukkan elemen-elemen yang aku sebut ni, dapatlah kita satu pasukan Indonesia yang sangat garang dan berwibawa di pentas Asia, Kish. Bila aku tengok pasukan Indonesia dan corak permainan mereka, kau tahu mereka mengingatkan aku kepada siapa? Siapa? Pasukan Atalanta Gasperini 3 tahun lepas. Yang ada Papu Gomez, Josip Ilicic. Setup tu lebih kurang sama kan, 3 di bawah. Betul, setup tu lebih kurang sama, tapi it's the way they play. It's the cara mereka beroperasi dengan bola dan juga tanpa ada bola, dan keberanian yang ada pada pasukan ini. Dia macam ni dekat Asia Tenggara ni, bagi aku ada satu wabak yang akan sentiasa membelenggu bola sepak. Wabak inferiority complex. Akan sentiasa membelenggu mana-mana pasukan di Asia Tenggara, kerana sebagai sebuah negara, sebagai sebuah kawasan, kita sentiasa dilihat sebagai kawasan yang kecil, third world nations. Kalau tolak tepi Singapura, yang lain semua dilihat sebagai the less important ones, third world nation, tak begitu besar, tak begitu penting. Walaupun kita ada populasi yang cukup besar di Asia Tenggara, khususnya dengan Indonesia kan. Tetapi inferiority complex, di mana kita sentiasa rasa kita lebih kecil, kita lebih kita tidak cukup bagus, kita tidak sebesar negara-negara lain. Itu akan sentiasa bermain di fikiran, dan benda ni trickle down kepada so many different aspects of life, dari segi budaya, bahasa, sukan, bola sepak, right? Dan itu akan memberi impact kepada cara kita bermain, terutamanya di pentas tertinggi. Tapi kalau aku tengok Piala Asia tempoh hari dan aku tengok kejohanan bawah 23 sekarang ni, there is a sense of fearlessness. Tak ada rasa takut daripada Indonesia bila hang tengok cara dia bermain. Mainlah lawan Australia ke, mainlah lawan Jordan ke, di Piala Asia itu mainlah lawan Jepun ke, Iraq ke, dia still main tanpa sebarang rasa takut ataupun gusar. Dan bagi aku, the ability to overcome inferiority complex itu adalah mungkin kontribusi terbesar Shin Tae-yong kepada budak-budak ni. Ya, baru aku nak sebut tadi tu, tidak sah untuk kita berbicara tentang pasukan Indonesia versi kali ini kalau kita tidak berbicara tentang Shin Tae-yong. Dalam ketika Indonesia sedang meniti sebuah perjalanan yang luar biasa, dia kata ni, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI sudah pun melakukan rundingan dengan Shin Tae-yong yang menyaksikan beliau akan kekal sebagai ketua jurulatih pasukan timnas Indonesia sehingga tahun 2027. Dan sekiranya itu terjadi, beliau akan menjadi pelatih timnas terlama yang memegang jawatan tersebut. Cuba hang tengok
Indonesia dikala Shin Tae-yong mula-mula mengambil daripada Scott McManamy kalau tak silap aku sebelum tu. Anda masih ingat dengan nama tersebut? Dan bandingkan dengan Indonesia sekarang. Jauh. Semalam aku dah tengok satu diskusi di cable television Indonesia lah. Dia punya moderator tu Hotman Paris, seorang host dan seorang lawyer terkenal di Indonesia. Ada beberapa panel. Entah apa yang mereka cakapkan, mereka bincangkan. Ada yang pro dengan keputusan tersebut, ada yang kontra dengan keputusan tersebut lah. Yang pro dengan keputusan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong ni cakap, this is the perfect situation for us kan. Dia ada dynamic dia dengan Presiden Federation dan is for the greater good. Sekarang ni sangat positif. The public notion is positive, result is positive. You can see the work of Shin Tae-yong. Ada juga yang cakap Shin Tae-yong ni hanya hebat kalau dia disuap oleh Erick Thohir. Bukankah itu yang perlu? Itu yang kita mahukan. Itu yang kita ketagihkan. Itu yang kita tagih. Semua kita negara mahukan dinamik yang sangat baik di antara Presiden dan Ketua Umum dan juga dengan Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan. Dan Indonesia ada perkara itu sekarang. Adakah kita boleh kata perkara yang sama tentang Malaysia? Saya tak nak berbicara tentang Malaysia sekarang. Saya nak kekal di topik Indonesia. Kerana saya just nak give flowers. Saya nak memberikan bunga. Kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelinho Ferdinand. Tak boleh lah Faiz. Dia ada swagger. Dia ada swagger. Dia ada fearlessness. Dia ada body language dia di atas padang. Gerak-geri, lenggok badan dia. Cara dia memegang bola. Cara dia hold bola. Cara dia mengambil penalti. Cara dia mengambil penalti. He is such a cool character. Dia kadang-kadang bila tengok pemain bola sepak ni, kadang-kadang they are really good players tapi tak semestinya sedap untuk dipandang mata. Sometimes you can watch the best players in the world tapi kadang-kadang tak semestinya mereka sedap untuk dipandang dengan mata kasar. Tapi Marcelinho Ferdinand sedap sangat kau nak tengok dia main. It's very appealing to the naked eye. Easy on the eye. Easy on the eye kalau bak kata dalam bahasa Inggeris kan. And it's setiap kali aku tengok dia, aku akan dapat 1 atau 2 atau 3 extra bits about him yang akan mula suka. Dan dia adalah pemain yang tengah betul-betul set the tone for this generation of Indonesian footballers. Yang tengah betul-betul set the tone. And aku rasa Marcelinho Ferdinand plays an important role dalam pasukan. Bukan dari segi permainan sahaja, tapi dari segi, hang bayang sekarang ni hang ada squad yang mana ada pemain-pemain naturalisasi dan warisan. Dan kemudiannya hang ada pemain-pemain yang berpangkalan di liga domestik. Kadang-kadang untuk hang melangsungkan perkahwinan antara dua komuniti ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau hang ada pemain tempatan, pemain yang lahir membesar dengan budaya Indonesia melalui sistem bola sepak di Indonesia yang kemudiannya sedang beraksi di Eropah, dia akan menjadi jambatan di antara dua komuniti tersebut. Luar biasa ya teman-teman ya. Senang sekali bisa mendengarkan reaksi dan komentar dari sahabat-sahabat jiran kita ya teman-teman ya. Dan ternyata ya teman-teman ya, ini pengamat bola dari Malaysia ini juga rata-rata mensoroti bagaimana kemajuan dari timnas negara Indonesia ya teman-teman. Ini emang sepak bola di negara Indonesia ini sedang maju pesat, disoroti oleh berbagai media tentu saja. Dan memang kita akui ya teman-teman ya, ini timnas Indonesia ini lagi luar biasanya ya teman-teman ya. Dan kita doakan ya teman-teman ya, semoga nanti malam timnas negara Indonesia sukses menang melawan Uzbekistan tentu saja. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangatin timnas negara Indonesia. Semoga menang. Amin amin ya robbal alamin. Bye bye. See you next time. Assalamualaikum.